Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Kezia Sadia Nurmalita dan rekan saya Rosalia Aptahanindia akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu penelitian yang berjudul Pengaruh Penggunaan Mangga Mangifera indica pengganti anggur sebagai bahan baku pembuatan wine. Permintaan konsumsi minuman fermentasi wine di Indonesia ini cukup tinggi. Sayangnya, kebutuhan wine di Indonesia biasanya masih perlu diimpor. Indonesia tidak memiliki lahan anggur yang sepenuhnya dapat optimal untuk memproduksi wine. Di lain hal, Indonesia merupakan negara yang memiliki komoditas mangga yang melimpah. Namun, saat musim panen, mangga ini tidak diutilisasi secara maksimal karena buah mangga dinilai cepat busuk dan hanya segar dalam waktu yang singkat. Mangga memiliki kandungan karbohidrat yang melimpah sebanyak 11,2 gram pada 100 gram mangga matang. Nah, karena kandungan karbohidrat tinggi ini, mangga memiliki kemampuan menyediakan kondisi gula dan asam yang tinggi. Dalam memfermentasi minuman wine diperlukan kondisi seperti pH 5,5, suhu 32 derajat Celcius selama 48 jam. Selain itu, mangga juga memiliki keuntungan lain karena mangga mengandung senyawa bioaktif yang dapat mencegah penyakit degeneratif. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui pengaruh penggunaan mangga sebagai bahan baku pengganti anggur untuk membuat wine sehingga didapatkan kadar wine sesuai standar dan rasa spesifik pada wine mangga. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah yang pertama mengatasi produksi mangga yang berlebih saat musim panen raya mangga, yang kedua mensubstitusi kelangkaan bahan baku anggur untuk memproduksi minuman wine, serta yang ketiga meningkatkan daya jual buah mangga. Terima kasih Kezia atas presentasinya. Sekarang saya akan melanjutkan dengan presentasi tentang metode penelitian yang mencakup waktu dan tempat penelitian, bahan dan alat, serta metode penelitian. Penelitian akan dilakukan mengikuti waktu panen mangga, yaitu dari tanggal 1 September hingga 1 Desember 2020. Penelitian akan dilakukan di Laboratorium PAU Institut Pertanian Bogor. Bahan yang akan kami gunakan untuk penelitian adalah buah mangga dengan spesies Mangifera indica, gula pasir, sorbitol, starter ragi, air, dan starter MLF atau malolactic fermentation. Berikut ini adalah alat-alat yang akan digunakan dalam penelitian, yaitu fermenter dengan kapasitas 100 liter merek Deruna, hand refractometer merek Carelab, digital pH meter merek Amel dengan model 2335, timbangan digital meja cas SW2, fruit grinder and juicer extractor, dan juga alat-alat gelas. Berikut ini akan dijelaskan metode penelitian yang mencakup persiapan sampel, proses fermentasi, dan analisis. Berikut adalah tahap persiapan sampel yang bertujuan untuk mempersiapkan jus mangga yang akan difermentasi. Pertama-tama, kita akan memisahkan daging dari kulit mangga, kemudian membuat sari buah mangga dengan juicer. Tambahkan air sorbitol 5% dan gula pasir 10%, lalu pasteurisasi jus mangga selama 20 menit pada 70 derajat Celcius. Sari buah mangga yang sudah terpasteurisasi akan melewati proses fermentasi dengan dua perlakuan, yaitu yang pertama perlakuan dengan starter ragi, dan yang kedua perlakuan dengan starter malolactic fermentation. Setelah proses fermentasi selesai, akan dilakukan analisis, yaitu tingkat keasaman, kadar alkohol, kadar asam malat, dan juga uji sensori. Analisis tingkat keasaman dilakukan dengan alat pH meter dengan 3 tahap utama, yaitu mengalibrasi pH meter, menyiapkan larutan sampel melalui pengenceran, dan mengukur pH dengan pH meter. Analisis kadar alkohol dilakukan dengan refraktometer melalui 4 tahap utama, yaitu membuat larutan standar alkohol, membuat deret standar, mengukur kadar alkohol menggunakan refraktometer, dan menghitung kadar alkohol dengan rumus. Analisis kadar asam malat dilakukan dengan prinsip titrasi menggunakan alat buret. Terdapat 3 tahap utama, yaitu menitrasi NaOH dengan KHP untuk standarisasi, mentitrasi sampel dengan NaOH terstandardisasi, kemudian menghitung kadar asam malat. Uji terakhir adalah uji sensori yang dibagi menjadi uji rate all that apply dan uji hedonik. Kedua uji ini akan membandingkan wine standar dan wine mangga.
Pengolahan data akan dilakukan oleh XLStat melalui data dari uji rata. Kemudian kami akan menjelaskan rancangan percobaan yang dibagi menjadi rancangan perlakuan, rancangan lingkungan, dan rancangan respon. Rancangan perlakuan percobaan ini adalah penggunaan starter fermentasi yang berbeda, meliputi perlakuan starter ragi dan perlakuan starter malolactic fermentation. Rancangan lingkungan dari penelitian kami adalah sebagai berikut, yaitu variabel bebas berupa jenis starter yang kami gunakan, variabel terkendali berupa kondisi dan waktu fermentasi, variabel terikat berupa karakteristik akhir dari wine mangga, faktor perlakuan yaitu pengaruh penambahan starter yang berbeda terhadap hasil akhir dari wine kami. Kemudian unit percobaan yang dilakukan adalah sebanyak 6 kali, yaitu 3 kali pengolahan terhadap 2 jenis starter yang berbeda. Serta metode analisis yang kami pilih yaitu uji ANOVA dan uji Duncan. Respon akhir yang kami ingin tentukan adalah kadar alkohol, pH akhir, serta organoleptik dari produk wine mangga. Sehingga rancangan respon yang kami tentukan adalah pengukuran kadar alkohol akhir wine mangga, pengukuran pH akhir wine mangga, serta pengujian organoleptik pada produk akhir wine mangga. Sekian presentasi draft penelitian milik saya, Rosalia, dan teman saya, Kezia. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.